sendiri buat belajar bikin video perjalanan. Akhirnya kesampaian juga. Jadi, halo semuanya, apa kabar? Aku Atit. Aku udah 3,5 tahun kayaknya ya nggak upload video apapun di YouTube. Tapi kali ini aku mau cerita tentang beberapa tempat yang aku datengin di hari pertama liburan di Korea tahun 2019. Overall tuh ada 3 kota yang aku datengin. Nah, kota pertama adalah Jeju. Mungkin teman-teman ada yang sempat nonton Our Blues di Netflix beberapa saat yang lalu. Nah, tempatnya, background story-nya itu ada di Jeju, si Our Blues itu. Jeju ini buat aku sih salah satu kota yang paling menyenangkan yang pernah aku datengin. Sangat slow kotanya. Dan ada 2 tempat yang aku samperin di hari pertama, yaitu adalah Dongmun Market dan Sewuri Kimbap. Jadi teman-teman silakan duduk dulu santai-santai, ambil minum, terus gitu please stay for a while. Setelah perjalanan 10 jam flight dari Jakarta, terus transit dulu di Kuala Lumpur, akhirnya sampai juga nih di Jeju. Sekarang tuh lagi akhir April, berarti masih spring ya. Terus Jeju lagi berawan, tapi nggak begitu cerah. Anginnya sejuk banget, tapi mataharinya hangat. Ini sedikit tentang Jeju. Dari yang aku lihat selama 6 hari stay di sini, Jeju kayaknya punya 2 downtown deh. Aku nginep di Airbnb, deket dari salah satu downtownnya, jaraknya cuma sekitar 10 menit dari airport, dan lokasinya juga deket sama Dongmun Market, salah satu pasar tradisional terbesar di Jeju. Nanti kita ke Dongmun, tapi sebelumnya kita cerita dulu tentang Airbnb ya. Airbnb ku di Jeju ini tuh kayak semacam apartemen kecil. Aku juga dapetnya random sih di aplikasinya Airbnb. Tapi harganya super duper best deal. Itu harganya 1,6 juta doang buat 6 hari 5 malam 2 orang, lengkap dengan ada kitchen, washer dan segala macam. Oh ya, ini juga cuma kayaknya nggak nyampe 5 menit deh jarak jalan ke bus stop terdekat. Karena kebetulan aku dan Riza suamiku selalu nerapin light packing kalau lagi traveling. Jadi fasilitas utama yang harus banget selalu ada adalah mesin cuci dan dapur. Yang kalau bisa sih lengkap dengan alat-alat sederhananya. Contohnya sendok garpu, piring, gelas, pen, panci, telenan, sama pisau. Yang kebetulan di Airbnb sini juga ada. Sekian dulu tentang tempat nginep dan light packing. Boleh komen di bawah kalau teman-teman mau dibahas lebih lanjut tentang hal-hal yang tadi di lain video. Nah, soalnya sekarang aku mau makan dulu nih. Oke, sebelum makan, sebelum kulineran, kita disclaimer dulu ya soal cara pemilihan makanan aku ketika lagi liburan. Terutama mungkin buat teman-teman muslim atau teman-teman yang punya preferensi tertentu terhadap makanan supaya nggak jadi nimbulin salah paham. Jadi sebagai muslim menjalani ketentuan tentang makanan ini memang sejujurnya agak tricky. Karena nggak semua tempat yang kami datangin familiar dengan konsep halal haram. Makanya aku sendiri sebenarnya lebih sering masak sendiri di Airbnb. Cuman ya, kalau lagi traveling ada beberapa hal yang memang jadi perhatian aku buat memilih makanan. Yang pertama, sejujurnya aku nggak selalu makan di resto atau cafe yang punya label halal. Tapi aku cukup sering ngecekin komunitas-komunitas muslim atau yayasan-yayasan muslim atau di masjid-masjid dan segala macem lah ya, pokoknya yang biasanya mereka tuh suka ngebagiin info-info makanan yang muslim friendly, yang walaupun di tempat yang muslim friendly itu belum tentu ada label halal. Yang kedua, aku selalu coba cari resto atau cafe yang memang nggak menyajikan menu babi sama sekali di dalam menunya. Soalnya ada kekhawatiran prosesnya itu di dapur bisa bercampur misalnya. Nah, hal ini cukup tricky di Korea karena di setiap restoran itu suka ada aja satu muncul menu black pork atau apalah gitu. Apalagi di Jeju ya, soalnya Jeju tuh terkenal banget sama black pork. Yang ketiga, selama lagi di luar negeri, aku biasanya sama sekali nggak konsumsi ayam, sapi, kambing, dan beserta kaldunya atau apapun yang memang nggak ada label halal. Di sini makanya biasanya tuh aku konsumsinya antara vegan, vegetarian, atau seafood. Makanya penting banget buat aku punya Airbnb yang ada dapur beserta alat-alatnya karena supaya bisa lebih gampang makannya.
Jadi kalau ada teman-teman yang nanti berminat untuk mencoba makanan-makanan yang aku ceritain, nah kurang lebih 3 hal di atas tadi itu adalah spesifikasinya ya. Aku belum bisa bilang makanan ini pasti halal, pasti toyib dan segala macam, tapi saat ini itu adalah yang terbaik yang bisa aku lakuin. Dan doain ya, ntar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, sekarang kita jalan ke tempat makan yang pertama. Setelah sekitar 20 menit jalan kaki dan naik bus satu stop dari daerah Airbnb, akhirnya kita sampai di Mugonsong. Sama kayak area Jeju yang lain, area Mugonsong ini suasananya kayak kota kecil yang nggak terlalu modern dan ada banyak toko-toko kecil dan tua juga di sini. Ini kita telusurin aja lah ya sambil lihat Naver dan Kakao Maps. Nah, kalau udah nemuin toko dengan kaca-kaca dan eksterior coklat kayak gini, artinya kita udah sampai di Sewuri. Yang aku datengin ini bukan toko utamanya, jadi menunya nggak lengkap memang kalau di sini. Kalau nggak salah cuma ada kimbap isi seafood dan ojingoche buat bancannya. Thank you so much. Oh ya, jadi si Sewuri ini tuh tempatnya kecil, kita nggak bisa makan di sini, jadi memang cuma buat takeaway aja. Makanya buat aku atau teman-teman memang lagi meminimalisir sampah, jadinya agak sulit untuk menolak memakai tempat sendiri, soalnya ada keterbatasan bahasa dan kayaknya tuh konsep untuk mereduce kemasan dan sampah di sana memang masih minim sih. Nah tapi untungnya ternyata aku nemuin tempat pilah sampah sementara sekitar situ, deket banget sih, cuma kayak walking distance, nggak nyampe 5 menit. Ini tuh ya gara-gara aku tahu si Sewuri ini dari Instagram, banyak banget kan postingan makan di pinggir laut gitu, aku jadi pengen coba juga. Tapi ternyata jaraknya jauh banget. Kimbap aku udah habis duluan padahal belum sampai ke laut. Kalau ngomongin soal porsi, Sewuri emang nggak nyampe menyentuh titik tombol kenyang sih di perut. Cuma satu porsi ini ada 9 potong kimbap kotak yang warnanya super cantik. Isinya consist of nasi kuning, terus ada shrimp cake, pickles, sweet mayo, jalapeno, sama nori. Halo. Seperti biasa, sebelum berangkat ke tempat selanjutnya, kita buka Maps lagi. Jadi, buat aplikasi Maps selama di Korea, kami pakai Naver Maps, Kakao Maps, dan Google Maps. Menurutku nih ya, salah satu tempat yang selalu aku usahain banget buat aku datengin kalau lagi di luar kota atau di luar negeri adalah pasar tradisional. Tujuan kesana bisa beda-beda banget sih, kadang cuma pengen makan makanan lokalnya doang, atau bisa juga belanja bahan-bahan dapur yang fresh produce dengan harga lebih murah, atau sekedar ngelihat interaksi antar pengunjung sama penjual, orang-orang lokal di sana. Jadi kita bisa ngerasain langsung budaya orang-orang setempat itu kayak gimana. Nah, untuk ngejelasin kayak gimana Dongmun Market, bayangin pasar yang gede banget, bersih, lengkap, dan saking besarnya tuh kayak pasar ini dibagi ke beberapa bagian. Setiap bagian punya gate masing-masing. Misalnya seafood nih, ini ada di gate 8. Buah sayur ada di gate 5 dan street food ada di gate 10. Jadi gate-nya banyak banget dan setiap gate itu beda-beda yang dijualnya. Yang masih kebayang-bayang nih ya dari Dongmun sampai hari ini setelah 3 tahun lebih lewat, itu adalah yang pertama kimchinya. Kimchinya tuh Danchan terutama ya, itu ditumpuk-tumpuk banyak banget. Kilas ngeliatnya kayak rumah makan Padang, tau gak sih? Itu bener-bener banyak banget, fresh banget. Ya memang beda, bukan masalah itu di Korea dan di Indonesia beda, tapi memang tergantung siapa yang buat sih. Terus selanjutnya yang aku masih amazed adalah bagian seafoodnya, banyak banget hal-hal yang baru aku lihat gitu di situ. Contohnya aku baru tahu ada namanya ikan penis. Pas aku lihat aku pikir kayak belut yang menghisap darah, ternyata itu ikan penis. Cara makannya dimakan dengan kondisi mentah dan ikannya tuh masih gerak-gerak gitu. I don't know, kayaknya bukan my thing. Terus selanjutnya buah-buahannya, halabong orange-nya, strawberry, terus toge segede-gede manusia, enak-enak banget sih itu. Dan toge itu aku beli
satu tempat besar harganya cuma Rp2.000. Oh, kepiting juga aku sempat nemu kepiting telur, harganya 1 kilo cuma sekitar 50 ribuan aja, udah dibersihin, ada telurnya lagi. Jadi di Jeju tuh menurut aku kalau teman-teman senang masak, ayo carilah Airbnb yang ada tempat masaknya, jadi teman-teman juga bisa utilize keinginan mau masak. Ngomong-ngomong soal masak nih, gak lama dari belanja di Dongmun, maghrib aku sama Riza langsung balik ke Airbnb buat masak makan malam. Malam ini kami mau langsung ngolah kepiting telur dan udang yang baru banget kita beli tadi. Oh, sama toge dan semua sayur mayur bawang juga. Kita mau bikin sup ya. Ini kalau soal bumbu, aku udah prepare sih, aku memang bawa dari Indonesia. Soalnya aku males beli dalam jumlah yang besar gitu, ntar harus kayak sampahnya dibuang kemana dan harus digimanain. Jadi aku udah bawa di tempat kecil gitu, isinya ada garam, kaldu udang, gula, sama bubuk cabe gitu deh, aku campur-campur. Jadi ntar kalau masak apapun tinggal nuangin itu doang. Sekian sih cerita-cerita hari ini, mudah-mudahan teman-teman nikmatin dan sampai jumpa di hari berikutnya di Jeju. Bye-bye!